ya saya juga nggak bisa melarang untuk hal itu, karena kan masing-masing punya hak, Mau kamu ngasih, mau kamu tidak kasih juga nggak apa-apa. Insya Allah saya bisa sendiri untuk ngurusin Azam. Mau kamu ngasih, mau kamu tidak kasih juga nggak apa-apa. Belum dibalas sampai sekarang. Aku minta Sherlock. Ini bukti aja ya, gue bukan gimana-gimana ya. Hubungan mantan suami istri Sule dan Natalie Holscher yang semula baik-baik saja, kini renggang dan bahkan cenderung bersitegang. Yang terpanas, belum lama ini Natalie tiba-tiba mengungkap dua hal paling sensitif selama bersama Sule. Yakni tentang Sule yang berselingkuh, juga keraguan Sule terkait buah hati mereka. Sehingga menurut Natalie, Sule sempat meminta tes DNA. Seperti dirasuki amarah yang luar biasa, Natalie sampai meminta Sule menarik semua uang dan harta jatah Azam. Lantas, apa tanggapan Sule atas semua tudingan Natalie? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Nama Natalie Holscher benar-benar tengah menjadi sorotan. Setidaknya dalam beberapa hari ini, janda Sule itu tidak pernah sepi dari pemberitaan. Hal itu tidak lepas dari berbagai tindakan kontroversi yang dibuatnya. Misalnya saja saat ibu satu anak itu memutuskan untuk melepas hijab yang membuat dirinya panen hujatan dari netizen. Tidak berhenti sampai di situ, Natalie baru-baru ini juga kembali mendapat cibiran usai menyinggung mantan suaminya Sule yang semasa menjadi suaminya dulu pernah meminta tes DNA pada buah cintanya Azam hanya karena wajahnya tak mirip dengan dirinya. Sontak saja curahan hati Natalie itu ditanggapi negatif oleh netizen. Lantas, seperti apa Sule menanggapi hal tersebut? Ya saya juga nggak bisa melarang untuk hal itu, karena kan masing-masing punya hak kan gitu. Ya dijaga aja semampunya lah, kita juga manusia ya kan. Pasti ada lukanya. Ya masing-masing punya cara ya kan. Ya kenapa mesti perlu kecewa kan, saya bukan siapa-siapanya. Ya kan? Ya kan saya bukan siapa-siapanya, nggak perlu kita kecewa, ya udah. Masing-masing orang punya cara mengekspresikan, Curahan hati Natalie yang disertai sebuah foto dirinya tanpa hijab selain menyinggung keinginan Sule yang meminta tes DNA, Natalie juga menuding mantan suaminya itu pernah berselingkuh. Aktris Indo-Belanda itu juga mengaku memiliki bukti atas tuduhannya itu. Benarkah apa yang dikatakan Natalie tersebut? Oh, saya nggak tahu itu. Dan kita orangnya nggak pernah nanya. Itu private ya mereka ya, nggak pernah saya. Apapun hak mereka lah. Penilaian yang orang-orang yang pernah dapat berita itu hak mereka nilai, bukan kita. Kita saling mendoakan aja. Yang jelas sudahlah, dia juga udah nggak usah udah sana udah sini. Maafin aja lah, hal-hal gituan biasa lah, itu selentingan di luar, gak apa ya, tergantung yang berkepentingan ya. Kalau ditanggapin jadi rame, kalau kita diam aja kan silent aja nggak ada masalah, betul kan? Ya udah, mau gimana lagi, udah berjalan kok gitu loh, udah ya kita nikmatin aja apapun itu lah. Yang jelas kan yang terpenting itu manusia itu kan mendapatkan ilmu dari perjalanan.
kuatnya saya, kan kuatnya anak-anak saya, kesabaran, kan gitu. Itu poin yang terpenting. Dan kita juga nggak merasa bangga kok kalau saat ini kita dipuji-puji. Masih banyak kekurangan yang harus kita benahi. Kan? Mantan pasangan suami istri, Natalie dan Sule, kini sedang terlibat gesekan. Sebelum Natalie membongkar perilaku Sule yang membuat dirinya hidup dalam pesakitan selama menjadi istrinya dulu. Ternyata bumbu perselisihan yang terjadi di antara mantan suami istri itu sudah dimulai ketika Natalie menyinggung nafkah bulanan senilai 25 juta yang diberikan Sule untuk putranya Azam dinilai terlalu kecil. Dari situlah Natalie mendapat olok-olokan dari netizen. Dan puncaknya saat Ibunda Azam itu meminta Sule untuk tidak memberikan nafkah bulanan dan mengambil rumah serta mobil yang diberikan untuk dirinya dan putranya. Dia bahas juga untuk mobil apa segala macam, ambil aja. Aku nggak minta itu, aku cuma minta bonding anak selagi bapaknya masih ada, udah gitu kasih sayangnya gitu. Karena beda kasih sayang seorang ibu sama kasih sayang seorang bapak. Karena beda kasih sayang seorang ibu sama kasih sayang seorang bapak. Nggak ada. Itu ungkapan aja, itu emosional. Emosional kan dari awal juga saya kasih tahu sama semuanya, udahlah nggak usah hujat sana hujat sini. Itu ungkapan emosional aja sebagai manusia lah. Maafin aja lah, kehilapan aja itu. Saya tuh niatnya baik, tapi kalau digiring sama netizen tuh kayak gimana tahu. Jadi seakan-akan tuh saya pengennya harta. Ambil aja. Insya Allah berikan berkali-kali lipat gitu. Uang transferan itu nggak ada bilang terima kasih. Aku selalu bilang terima kasih ya Ayah Azam. Karena sebenarnya gini ya, kalau dibilang ini kan banyak banget netizen yang ngomong kamu udah dapet uang gitu, udah dapet uang 25 juta gini. Itu kan sebenarnya memang hak kewajiban dari ayahnya selagi ayahnya mampu gitu. Jadi ini hak kewajiban untuk bulanannya anak ya. Jadi untuk nafkah lahir batinnya anak gitu. Ya masih. Kan itu kewajiban saya sama anak saya. Jadi bukan materi yang saya pengen. Kalau misalkan netizen ngomong, "Oh, kamu udah dapat segini, dapat segini, nggak usah dibayar juga nggak apa-apa. Mobil ambil aja. Harta kan titipan. Insya Allah saya bisa cari sendiri." Loh, kalau sesuatu hal yang sudah dikasih ya nggak boleh lah, kita ambil lagi gitu loh. Ya udah gitu. Yang penting kita sebagai orang tua masih punya kewajiban. Yang jelas kan saya sebagai ayah punya kewajiban. Aku itu tidak ada yang namanya mantan ayah atau mantan ibu gitu. Yang aku perlu adalah bonding gitu, bonding untuk anak. Sebenarnya itu aja, niat aku baik. Aku sebenarnya gini, aku kemarin itu sempat aku telepon bapaknya setelah yang ini naik, sempat aku telepon bapaknya dan bapaknya udah minta maaf sama aku. Aku cuma bilang gini, aku tidak sama sekali nggak butuh materi kamu. Dan dia bahas juga untuk mobil apa segala macam, ambil aja. Aku nggak minta itu, aku cuma minta bonding anak selagi bapaknya masih ada, udah gitu kasih sayangnya gitu. Mau kamu ngasih, mau kamu tidak kasih juga nggak apa-apa. Insya Allah saya bisa sendiri untuk ngurusin Azam. Mau bayar uang sekolah, mau bayar uang bulanannya Azam, insya Allah saya bisa sendiri. Jadi cuma saya minta bonding anaknya aja gitu. Itu juga kita udah diskusikan sebenarnya. Jadi kalau misalkan anak mau nginep silakan. Tapi yang paling pertama adalah bondingnya dulu. Karena setiap Azam ketemu sama ayahnya itu selalu nangis. Karena apa? Karena dia lihat orang baru. Ini siapa? Ini orang baru. Kalau sama karyawan tiap hari datang. Sama suster, sama adik-adik tiap hari datang.
gitu. Jadi yang dia lihat aja, yang dia sering lihat, yang dia jarang lihat malah nangis. Permasalahan anak yang kerap terjadi antara Natalie dan Sule bukanlah hal yang baru bagi keduanya. Sule yang selama ini kerap disalahkan akhirnya angkat bicara dengan menyinggung Natalie yang kerap mengabaikan dirinya saat Azam sedang sakit. Sule juga mengakui komunikasi yang terjalin dengan mantan istrinya begitu buruk. Tidak itu saja, beredar kabar jika Sule sempat dilarang menemui putranya itu. Lantas, seperti apa Sule menanggapi kabar tersebut? Di sana dia bilang, ya kalau misalkan habis Jumatan nggak usah ke sana, dia bilang. Tapi aku tetap ke sana, toh anak aku yang sakit kok gitu loh. Masa ya aku nggak ke sana kan gitu. Jadi hari ini ya pengennya ketemu lagi sama Ajam. Cuma ya aku juga harus nunggu balasannya dong. Tiba-tiba aku datang ntar gimana? Karena kan kita udah mantan mau nggak mau, walaupun anak gitu ya, walaupun demi anak atau apapun ya kita juga perlu etika. Kita harus menggunakan etika itu. Kalau dia bilang iya, ya saya datang. Kalau misalkan iya, Ajam di rumah, kesini aja, aku datang. Jadi nggak mesti kita harus tiba-tiba datang. Terus kalau dianya kecewa gimana sih lu nggak dikasih tahu, lu mau datang. Tetap aku menjaga hal itu karena kita udah, ya takutnya kan dia udah punya pasangan, ya kan. Terus ya hal apapun lah gitu, tetap dijaga itu. Akhirnya ini aku bales, waalaikumsalam, sorry baru bales. Dari kemarin ngurusin Azam, main sini aja. Kan saya dari dulu selalu bilang, pintu terbuka 24 jam buat kamu ketemu Azam. Komunikasi sih nggak ada. Kalau misalkan dia mau ngasih tahu Ajam, dia video call, angkat kan gitu. Kadang-kadang aku video call, kadang-kadang diangkat, kadang-kadang enggak, kan gitu. Jadi aku sih berharap bahwa kalau misalkan Ajam lagi di rumah, dianya kerja, aku sih berharap dia kasih tahu dan saya kan bisa ke sana, itu nggak apa-apa kok gitu. Jadi kalau dibilang kita komunikasi itu ya kurang sih menurut aku gitu. Kemarin itu katanya komunikasi kurang baik. Nih aku spill sedikit. Nih, aku kirim foto-fotonya Azam. Tuh, Azam lagi foto-foto, aku kirim ke ayahnya. Tuh, ya, ini aku kirim ke ayahnya. Terus ada lagi yang ini transfer bulanan, komunikasinya sangat-sangat baik. Terus ada lagi ini, kamu kemana hari ini? Azam udah jalan ya, maaf ya tadi dadakan datang. Makasih udah dibolehin main. Sama-sama, tuh balasnya gitu. Aku pun nggak tahu ada di story dia udah bayar rumah sakit kan gitu. Kenapa nggak ngasih tahu? Aku udah bilang sama adeknya bahwa tolong biaya semuanya kalau udah beres kasih tahu masalah biaya kan gitu. Tapi ya udah dibayarin sama mamanya. Ya udah, alhamdulillah itu. Cuma ya bahkan aku juga ini masih ada chatnya. Kalau udah pulang, aku minta Sherlock, aku mau datang, mau ketemu. Tapi aku sih positive thinking lah, mungkin dia lagi riweuh. Yang jelas, kalau ada apa-apa ya bilang lah, gitu kan. Maksudnya bisa secara baik-baik. Terlepas dari permasalahan yang terjadi saat ini antara Sule dan mantan istrinya Natalie Holscher, pembaca kartu tarot Velin Ratu Ayu mengungkap hal yang cukup mengejutkan mengenai masa depan Natalie. Hal itu Velin beberkan usai menerawang masa depan Natalie. Dan seperti inilah hasil terawangan Velin mengenai masa depan Natalie, terutama perihal jodohnya. Ini akan selalu tersandung oleh pria. Ya, karena semakin terkenal beliau, semakin juga suksesnya beliau, bukannya mendapatkan pria yang baik-baik saja, tapi ya di sini akan lebih banyak terlukanya daripada ke arah yang seriusnya. Ya, artinya pria yang dia dapatkan adalah pria-pria yang hanya memanfaatkan dia. Ya, memang dari awal aku lihat juga tujuannya menikah dengan seorang S ini memang bukan karena cinta, tapi karena untuk
mensupport karir dia ke depannya agar lebih mudah mencari uang, tenaran ya. Ini adalah lebih pada rasa kecewa dan kekecewaan terhadap ketidakpedulian dari pasangan sebelumnya ya, artinya ayahnya anaknya. Dan di sini sempat ada kejadian di mana anaknya itu bahwa beliau ini meminta bantuan tapi tidak dipedulikan oleh ayahnya anak-anak ya, sehingga ini yang membuat dia merasa kayak gue harus bisa dapat yang lebih dari lu, yang bisa bisa untuk membantu anak gue dan masa depan gue jauh lebih baik. Dan di sini juga aku bisa merasakan aura dia sedang jatuh cinta kepada satu orang ya, satu orang pria, di mana pria tersebut juga mungkin kalau dilihat dari status sosialnya juga lumayan ya, artinya tingkatannya tuh lebih ini lagi gitu, ada yang sedang dituju juga gitu. Ribut-ribut nafkah anak yang membuat hubungan Natalie dan Sule dikabarkan renggang turut mengundang rasa prihatin pendakwah Ustadz Lawyer. Terlebih, Natalie dan Sule dikabarkan sempat berbalas pantun di media sosial yang kemudian ramai mendapat reaksi beragam komentar dari netizen. Lantas, seperti apa tanggapan pemuka agama mengenai permasalahan yang terjadi antara Sule dan Natalie? Jadi, kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istri itu ada batasan. Tapi kalau mantan suami ini memberikan nafkah kepada anak, batasannya adalah sampai si anak tersebut dikatakan balik atau dapat mencari uang sendiri, artinya mandiri kan. Adanya kedua orang tua, bukan anak Sule aja itu, tapi anak Natalie juga. Nah, artinya kan apabila Sule sudah memberikan uang 25 juta rupiah ya kan setiap bulannya untuk membeli susu anak, itu sebetulnya sudah tercukupi ya kan, sudah tercukupi. Namun memang sekali lagi harus dilihat ada nggak sih perjanjian sebelumnya. Nah, kalau memang perjanjian sebelumnya memang Sule dan Natalie itu membuat perjanjian bahwa tiap bulannya 25 juta, ya sebetulnya Natalie juga tidak bisa untuk menuntut lebih daripada itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.